Halo teman-teman, selamat datang di podcast Catatan di Balik Angka. Balik lagi nih bareng aku, Eni, dan rekan aku. Dan aku Taufik Akbar di podcast yang bakal ngebahas topik-topik seru tapi tetap relate sama dunia perkuliahan kita. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin terdengar agak berat, tapi sebenarnya penting banget, khususnya buat anak manajemen dan akuntansi. Betul banget, kita bakal bahas tentang manajemen berdasarkan aktivitas atau yang sering disebut juga sebagai Activity Based Management alias ABM. Dan biar nggak terlalu teori banget, kita juga sudah ditemani oleh bintang tamu yang paham banget nih soal ini. Halo Kak Ajija. Halo Kak Eni, halo Kak Opi. Senang banget bisa ngobrol bareng di sini. Kak Ajiza, langsung aja nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen berdasarkan aktivitas itu? Oke, jadi simpel aja ya. Manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM itu adalah pendekatan manajemen yang fokus ke aktivitas dalam perusahaan. Tujuannya itu untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan sekaligus meningkatkan keuntungan perusahaan. Berarti fokusnya bukan cuman ke biaya ya, tapi ke aktivitasnya. Nah, itu poin pentingnya. Kalau dulu mungkin perusahaan fokusnya biaya harus ditekan, tapi di ABM ini yang dilihat justru aktivitasnya, karena dari aktivitas itulah biaya muncul. Oh, jadi kalau aktivitasnya diperbaiki, otomatis biaya juga ikut lebih efisien. Ya, gitu Kak ini. Nah, tadi sempat disinggung juga kalau ABM punya dua dimensi. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Iya, jadi ada dua dimensi utama. Yang ke satu ada dimensi biaya, yang kedua ada dimensi proses. Dimensi biaya itu fokus ke informasi biaya, misalnya biaya dari sumber daya, aktivitas, sampai ke produk dan pelanggan. Berarti lebih ke angka-angka ya? Betul. Nah, kalau dimensi proses itu lebih ke aktivitasnya sendiri, kayak apa yang dilakukan, kenapa dilakukan, dan gimana cara melakukannya supaya lebih baik. Jadi kayak evaluasi cara kerja gitu ya, Kak? Iya, betul banget. Dan ini penting banget untuk perbaikan berkelanjutan. Di materi juga ada yang namanya analisis analisis gitu ya Kak. Bisa dijelasin sedikit nggak? Ada tiga yang utama. Yang ke satu analisis penggerak, yang kedua ada analisis aktivitas, dan yang ketiga ada analisis kinerja. Nah, penggerak itu maksudnya apa ya, Kak? Penggerak itu faktor yang menyebabkan biaya muncul atau disebut cost driver. Misalnya, semakin banyak pesanan, maka aktivitas produksi meningkat. Otomatis biaya juga naik. Oh, jadi kita cari akar penyebabnya. Biaya itu ya, Kak? Iya, supaya bisa dikendalikan dari sumbernya. Kalau analisis aktivitas, Nah, ini inti banget. Di sini kita identifikasi aktivitas mana yang menambah nilai dan mana yang sebenarnya nggak perlu alias pemborosan. Contohnya Kak? Misalnya, proses yang berulang-ulang tapi nggak nambah kualitas produk. Itu bisa jadi aktivitas yang nggak bernilai tambah. berarti nggak semua aktivitas itu penting ya, Kak? Iya, ada yang disebut aktivitas nilai tambah dan ada yang tidak. Yang bernilai tambah itu kayak gimana Kak? Yang benar-benar dibutuhkan untuk bisnis tetap berjalan dan berkembang, misalnya produksi utama atau layanan ke pelanggan. Kalau yang nggak bernilai bertambah itu gimana? Biasanya yang bikin boros uang waktu, tenaga, atau biaya, tapi nggak ngasih manfaat nyata. Berarti tujuan ABM ini salah satunya buat bersihin aktivitas yang nggak penting ya? Iya gitu, biar perusahaannya jadi lebih efisien.
Nah, terakhir nih Kak, soal pengukuran kinerja itu dinilai dari apa aja sih? Ada tiga indikator utama. Yang ke satu efisiensi, yang kedua kualitas, dan yang ketiga waktu. Masuk akal sih. Kalau kerja cepat, bagus, dan nggak boros, berarti kinerjanya oke ya. Betul, dan yang menarik, penilaian ini nggak cuma dari sisi keuangan, tapi juga non keuangan, misalnya kualitas produk atau kecepatan pengiriman. Wah, ternyata BEM ini nggak sesulit yang dibayangin ya teman-teman. Justru logis banget. Iya, intinya tuh fokus ke aktivitas, hilangkan yang nggak penting, dan tingkatkan yang benar-benar bernilai. Dan kalau itu diterapkan dengan baik, dampaknya bisa besar banget ke efisiensi dan keuntungan perusahaan. Terima kasih banyak ya Kak Jija sudah sharing hari ini. Sama-sama, senang bisa ngobrol di sini. Dan buat kalian yang lagi dengerin, semoga obrolan kita hari ini bisa nambah insight ya. Akhir kata kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.